Baik, selamat sore. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan membuat suatu perangkat lunak dengan judul Sistem Kasir dan Manajemen Stok berbasis web menggunakan Laravel pada UD Bersahabat. Selanjutnya, pembukaan. Di dalam pembukaan itu terdapat perkenalan dan tujuan presentasi, yang dimana nama saya adalah Aldo Septimusia dengan NIM 2233030302 dengan mata kuliah pengembangan kualitas perangkat lunak PKPL. Tujuan untuk memamerkan hasil proyek pengembangan sistem berbasis web untuk UD Bersahabat. Overview-nya, sistem kasir dan manajemen stok berbasis web yang dibangun menggunakan framework Laravel untuk mendigitalisasi operasional toko. Selanjutnya ialah latar belakang UD Bersahabat. Dalam latar belakangnya, UD Bersahabat ini adalah usaha dagang yang bergerak di bidang perdagangan barang. Dalam proses operasionalnya, UD Bersahabat masih mengandalkan proses manual, sehingga menimbulkan berbagai kendala yang menghambat efisiensi dan akurasi operasional dan sehari-hari. Permasalahan utama, stok barang tidak mencerminkan kondisi nyata, pencarian data memakan waktu lama, laporan penjualan masih dikerjakan manual, dan kesalahan perhitungan transaksi sering terjadi. Dampaknya, pelayanan pelanggan terganggu dan keputusan bisnis tidak akurat. Dalam presentasi ini ada terdapat tujuan proyek yang dimana nomor satu ialah sistem kasir web, membangun sistem kasir berbasis web yang memudahkan proses transaksi penjualan secara cepat, akurat, dan efisien untuk operasional UD Bersahabat. Dan yang kedua, pengolahan data. Dalam pengolahan data barang secara terkomputerisasi dengan update stok otomatis saat transaksi serta menghasilkan laporan penjualan yang akurat dan mudah diakses. Untuk selanjutnya, SQA dan CI/CD-nya menerapkan software quality assurance melalui pengujian menyeluruh serta implementasi CI/CD menggunakan GitHub Action dan Render untuk development otomatis. Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan penggunanya terdapat hak akses berdasarkan peran pengguna dalam sistem, yaitu admin, login ke sistem, kelola user barang kategori supplier, melihat laporan penjualan, dan untuk selanjutnya kasir, yang dimana login ke sistem, melakukan transaksi, melihat stok barang, dan mencetak laporan transaksi. Analisis kebutuhan non-fungsional, kualitas sistem dan kebutuhan teknis yang harus dipenuhi. Yang pertama, keamanan kinerja. Keamanan kinerja ini dapat dimaksudkan dengan sistem dilengkapi keamanan yang login, terjamin dengan autentikasi tereskripsi, respon sistem cepat dan stabil untuk mendukung operasional kasir sehari-hari tanpa gangguan. Antarmuka pengguna, antarmuka dirancang user friendly agar mudah digunakan oleh admin dan kasir tanpa pelatihan teknis yang panjang. Tampilan bersih dan responsif dan intuitif. Selanjutnya, teknologi pendukung. Database menggunakan MySQL untuk penyimpanan data yang handal dan terstruktur. Framework Laravel sebagai basis pengembangan yang modern, aman, dan terstandarisasi. Untuk perancangan sistemnya ialah Entity Relationship Diagram atau ERD, mendeskripsikan antar tabel. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar komponen dalam sistem Laravel. Database desainnya, struktur tabel utama, sistem kasir, dan manajemen stok. Untuk tabel relasi dan mitra, supplier, data pemasok barang, pelanggan, informasi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian di kasir. Selanjutnya, implementasi sistem teknologi. Stack teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini ialah satu, bahasa framework. Untuk bahasa yang digunakan ialah PHP sebagai bahasa pemrograman utama, Laravel 12 sebagai framework backend,
modern dengan fitur MVC, login CBM, routing, middleware, dan validasi bawaan yang memudahkan pengembangan. Untuk database-nya ialah MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional, mendukung penyimpanan data barang, transaksi, pengguna, supplier, pelanggan, dan laporan penjualan secara terstruktur dan efisien. Untuk tools pengembangannya ialah Visual Studio Code sebagai editor kode utama, didukung dengan Git dan GitHub untuk varian control, GitHub Action untuk CI/CD pipelines, dan Render sebagai platform development aplikasi. Untuk selanjutnya, implementasi sistem fitur utama ialah dashboard dan manajemen data. Dashboard informatif menampilkan ringkasan transaksi dan stok, pengelolaan data barang, kategori supplier, dan pelanggan secara terkomputerisasi dan efisien. Untuk tantangan teknis dan solusinya terdapat dua, yaitu tantangan satu, sinkronisasi transaksi dan stok. Untuk masalahnya, stok barang tidak berkurang secara otomatis setelah transaksi dilakukan. Solusinya ialah perbaikan logika pada controller transaksi untuk memastikan pengurangan stok berjalan otomatis setiap kali transaksi berhasil disimpan. Dan untuk tantangan yang kedua, validasi input data. Masalahnya, data kosong atau tidak valid masih dapat tersimpan ke dalam database, menyebabkan inkonsistensi data. Dan untuk solusinya, implementasi Laravel validation pada setiap form input agar data yang masuk telah tervalidasi sebelum diproses dan disimpan. Untuk yang selanjutnya, tantangan yang kedua. Untuk tantangan yang kedua ini ada tantangan ketiga selanjutnya untuk laporan penjualannya. Masalahnya ialah filter tanggal pada laporan penjualan belum berfungsi optimal, menyebabkan data yang ditampilkan tidak akurat sesuai dengan rentang waktu yang dipilih. Solusinya ialah perbaikan query database dengan implementasi rentang tanggal yang tepat menggunakan where between pada Laravel Eloquent sehingga laporan penjualan kini dapat difilter secara akurat. Untuk selanjutnya dengan judul Software Quality Assurance, yang dimana pengujian sistem karir dan manajemen stok secara menyeluruh. Terdapat pembagiannya dan beberapa isinya, yaitu integration dan system testing. Dalam integration testing, pada modul transaksi dan update stok berjalan berhasil. Dan untuk sistem testingnya, end to end dilakukan secara menyeluruh dan seluruh alur sistem berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya, pembahasan CD dan CI implementation menggunakan GitHub Action dan Render dan development otomatis. Ada beberapa alur CI/CD-nya. Yang pertama ialah developer git commit, langsung yang kedua push ke GitHub, dan langsung yang ketiga ialah GitHub Action Checkout, install mobile testing, dan selanjutnya yang keempat deploy otomatis ke render, dan masuk yang kelima yang terakhir ialah aplikasi live di browser. Atau selanjutnya ada juga terdapat hasil sistem yang saya sudah buat, terdapat outcome dan manfaat setelah implementasi sistem. Terdapat juga beberapa hasil sistemnya yang saya masukkan di presentasi saya. Terdapat 3, yaitu yang pertama, transaksi lebih cepat. Dalam transaksi lebih cepat ini ada penjelasannya. Yang pertama, proses transaksi penjualan menjadi lebih cepat dan efisien. Kasir dapat melayani pelanggan
dengan lebih baik, mengurangi antrian, dan meningkatkan keputusan pelanggan secara keseluruhan. Itu penjelasan transaksi lebih cepat. Masuk yang kedua, transaksi stok akurat real time. Oke, dalam stok akurat real time ini, stok barang diperbaharui secara otomatis setiap kali transaksi terjadi. Data stok lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata, sehingga pemantauan persediaan menjadi lebih mudah dan cepat. Untuk penjelasan stok akurat real time. Dan yang terakhir yaitu laporan otomatis. Ada juga beberapa penjelasannya dalam laporan otomatis, ya. Laporan penjualan dihasilkan secara otomatis dan mudah diakses kapan saja. Manajemen dapat memantau performa penjualan dengan data yang akurat tanpa proses manual yang memakan waktu. Oke, oke, baik, saya lanjutkan dengan kesimpulan dan langkah selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, ada beberapa kesimpulan dan langkah selanjutnya, ialah yang pertama ya sistem kasir dan manajemen stok multi bersahabat. Dalam penerapannya ada beberapa tahapan, ada 4. Yang pertama, sistem berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan UD bersahabat. Dan yang kedua, membantu proses transaksi dan pengelolaan stok secara efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan akurasi stok dan percepatan laporan penjualan. Dan yang terakhir, mendukung software quality asuransi melalui pengujian ketat dan implementasi CI atau CD. Dalam kesimpulan ini juga ada beberapa manfaat yang kita terima, dan dalam kesimpulan ini juga dalam kesimpulan ini sangat berguna untuk masa depan. Dan untuk presentasi saya yang saya buat, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya, dan juga saya mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan dalam pembuatan presentasi ini dan pengujian sistem ini perangkat lunak. Saya meminta maaf walaupun banyak kekurangan, dan saya akan memperbaiki di masa lampau ke depannya. Oke, baik. Dalam PPT saya ini ada berapa, sekitar 12 halaman ya, 12 halaman, dan mudah-mudahan PPT ini sangat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Saya akan belajar dengan lebih baik, dan itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih juga untuk selama ini kepada Bapak dosen pengampu saya, Bapak dosen Ahmad Ridwan, STMFC. Dengan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak selama ini telah mengajarkan tentang perangkat lunak dengan baik, dan saya akan melakukan dengan baik ke depannya apa pembelajaran Bapak itu. Dan sekian saja hasil PPT saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya, dan semoga Bapak dosen pengampu saya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat, panjang umur, dan sehat selalu. Sekian, terima kasih, dan selamat sore.